Halo adik-adik, pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kimia kita. Adapun topik materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu mengenai sifat koligatif larutan non-elektrolit. Jadi apa sih pengertian dari sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi bergantung pada konsentrasinya. Jadi maksudnya di sini adalah sifat koligatif larutan itu hanya bergantung pada konsentrasinya ya. Konsentrasi apa? Yaitu konsentrasi dari zat terlarutnya ya. Oke, ini adalah pengertian dari sifat koligatif larutan ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sifat koligatif larutan non-elektrolit yang pertama, yaitu mengenai penurunan tekanan uap. Jadi penurunan tekanan uap ini terjadi karena penambahan zat terlarut yang sukar menguap ke dalam pelarut, sehingga adanya zat terlarut tersebut menyebabkan partikel pelarut yang menguap menjadi berkurang, yang mengakibatkan terjadinya penurunan tekanan uap. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, kalian bisa lihat gambar ilustrasi berikut. Nah, di sini ada pelarut murni dan di sebelah kanannya ada larutan. Dan kemudian untuk bulatan yang berwarna putih ini adalah notasi dari partikel pelarut murni, sedangkan bulat hitam ini adalah partikel zat terlarut. Nah, di pelarut murni kalian bisa lihat jumlah dari partikel pelarut murni yang menguap itu ada 6 jumlahnya. Ada 6 jumlah partikel pelarut murni yang menguap, sedangkan di dalam larutan setelah ditambahkan zat terlarut itu jumlah partikel pelarut murni yang menguap menjadi berkurang, yaitu ada 4 partikel pelarut murni yang menguap setelah ditambahkan zat terlarut. Nah, pengurangan dari jumlah partikel pelarut murni yang menguap inilah yang menyebabkan tekanan uap pada larutan itu lebih rendah dibanding pelarut murninya, atau bisa kita sebut terjadi penurunan tekanan uap ya setelah ditambahkan zat terlarut. Nah, ini adalah penyebab terjadinya penurunan tekanan uap pada larutan. Nah, kemudian bagaimana sih cara menghitung besarnya penurunan tekanan uap? Besarnya penurunan tekanan uap atau dinotasikan dengan delta P dapat dihitung dengan menggunakan persamaan. Yang pertama, kita bisa gunakan persamaan delta P sama dengan P0 dikurang P. Atau kita juga bisa menggunakan rumus delta P sama dengan XT dikali P0. Nah, kedua rumus ini bisa kita gunakan untuk mencari besarnya penurunan tekanan uap pada larutan ya. Nah, kemudian apa sih delta P itu? Delta P itu adalah penurunan tekanan uap, sedangkan P0 itu adalah tekanan uap jenuh pelarut murni, sedangkan P adalah tekanan uap jenuh larutan, dan XT adalah fraksi mol zat terlarut ya, atau fraksi mol terlarut. Nah, untuk rumus ini bisa kita jabarkan lagi menjadi delta P sama dengan XT, itu bisa kita jabari rumusnya menjadi NT per NP plus NT dikali P0. Nah, jadi rumus delta P sama dengan XT dikali P0 itu bisa kita jabarkan lagi menjadi delta P sama dengan NT per NP tambah NT dikali P0. Nah, apa sih NT itu? NT adalah mol zat terlarut, sedangkan NP itu adalah mol pelarut. Nah, jadi rumus-rumus ini bisa kita gunakan nantinya untuk mencari besarnya penurunan tekanan uap atau delta P ya. Oke, selanjutnya untuk menghitung besarnya tekanan uap larutan atau dinotasikan dengan P, itu kita bisa gunakan persamaan berikut untuk menghitungnya, yaitu P sama dengan XP dikali P0. Jadi rumus ini bisa kalian gunakan untuk menghitung besarnya tekanan uap larutan ya. Nah, di sini keterangannya P0 itu seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu adalah tekanan uap jenuh pelarut murni, sedangkan P adalah tekanan uap jenuh larutan, dan XP adalah fraksi mol pelarut. Dan rumus ini bisa kita jabarkan lagi menjadi P sama dengan XP itu kita jabarkan menjadi NP per NP plus NT dikali dengan P0. Jadi rumus ini juga bisa kita gunakan untuk menghitung besarnya tekanan uap larutan ya. NP seperti yang sudah kita jelaskan pada slide sebelumnya adalah mol pelarut,
sedangkan NT itu adalah mol zat terlarut ya. Mol zat terlarut. Nah, ini ya. Jadi ini rumus yang kita gunakan jika kita ingin mencari besarnya tekanan uap larutan atau dinotasikan dengan P ya. Oke, kita lanjut ke sifat koligatif larutan non-elektrolit yang kedua, yaitu kenaikan titik didih atau dinotasikan dengan delta TB ya. Nah, mengapa sih terjadi kenaikan titik didih? Jadi penambahan zat terlarut yang sukar menguap tadi itu menyebabkan terjadinya penurunan tekanan uap ya. Nah, penurunan tekanan uap pada larutan ini menyebabkan titik didih larutan semakin tinggi dibandingkan dengan titik didih pelarut murninya. Jadi sifat koligatif kenaikan titik didih ini masih berkaitan dengan sifat koligatif sebelumnya ya, yaitu sifat koligatif penurunan tekanan uap. Jadi kenaikan titik didih ini terjadi dikarenakan adanya penurunan tekanan uap pada larutan, sehingga menyebabkan titik didih larutan itu menjadi lebih tinggi ya dibanding pelarut murninya. Nah, apa sih pengertian dari kenaikan titik didih? Jadi kenaikan titik didih itu bisa diartikan atau didefinisikan sebagai selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut murninya, atau kalau dirumuskan menjadi seperti ini ya. Jadi kenaikan titik didih itu dilambangkan dengan delta TB sama dengan TB larutan atau titik didih larutan dikurang TB pelarut atau titik didih pelarut ya. Jadi rumus untuk mencari besarnya kenaikan titik didih itu adalah delta TB sama dengan TB larutan atau titik didih larutan dikurang dengan TB pelarut atau titik didih pelarut. Atau rumus ini juga bisa kita tulis sebagai berikut. Delta TB sama dengan TB dikurang TB0. Nah, ini lebih sederhana ya, atau lebih simple. Jadi TB itu apa? TB itu titik didih larutan, satuannya apa? Derajat Celcius. Sedangkan TB0 itu adalah titik didih pelarut ya. Satuannya juga sama, derajat Celcius. Nah, jadi rumus ini bisa kita gunakan untuk mencari kenaikan titik didih larutan. Oke, lanjut. Nah, untuk menghitung kenaikan titik didih larutan non-elektrolit dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan yang lain ya. Nah, kalian juga bisa gunakan persamaan delta TB sama dengan KB dikali M untuk menghitung besarnya kenaikan titik didih. Atau rumus ini bisa juga kita jabarkan sehingga rumusnya atau persamaannya menjadi delta TB sama dengan KB dikali GR per MR dikali 1000 per P. Nah, apa sih delta TB? Delta TB itu adalah kenaikan titik didih larutan, satuannya derajat Celcius. KB adalah tetapan kenaikan titik didih molal, satuannya derajat Celcius per molal. M kecil itu adalah molalitas, sedangkan GR adalah massa zat terlarut, satuannya gram. MR adalah massa molekul relatif, sedangkan P adalah massa pelarut, satuannya gram. Nah, ini rumus yang juga bisa kita gunakan untuk menentukan besarnya kenaikan titik didih. Oke adik-adik, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai sifat koligatif larutan non-elektrolit, yaitu mengenai sifat koligatif penurunan tekanan uap dan kenaikan titik didih. Nah, pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan membahas soal-soal mengenai sifat koligatif yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, di sini sudah ada soal yang pertama, kalian bisa lihat soalnya. Nah, di soal yang pertama ini langsung saja kita coba kerjakan soalnya. Nah, di dalam air terlarut 10% berat glukosa, Mr sama dengan 180. Bila tekanan uap air pada suhu 30 derajat Celcius sama dengan 31,82 mmHg, maka besarnya tekanan uap larutan glukosa adalah. Jadi yang ditanyakan di sini adalah tekanan uap larutan atau dinotasikan dengan P ya. Nah, untuk mencari P, rumus yang kita gunakan adalah XP dikali dengan P0 ya. Atau persamaan ini bisa kita jabarkan menjadi XP itu sama dengan NP per NP tambah NT dikali dengan P0. Nah, jadi rumus yang akan kita gunakan untuk mencari P di soal ini adalah P sama dengan NP per NP tambah NT kali P0.
Nah, di sini sudah ada disebutkan bahwa di dalam air terlarut 10% berat glukosa. Jadi 10% larutan glukosa ya. Nah, artinya apa? Di dalam larutan itu terkandung apa saja? Terkandung zat terlarut ya. Jadi massa zat terlarutnya atau massa glukosanya di dalam glukosa 10% itu berapa gram? Yaitu sebesar 10 gram ya. Karena dia 10%, maka massa zat terlarutnya atau massa glukosa yang terlarut itu sebesar 10 gram. Nah, kemudian massa pelarutnya adalah sisanya. Jadi massa pelarutnya sebesar 90 gram yang kita peroleh dari 100 gram dikurang 10 gram. Itu hasilnya adalah 90 gram ya. Nah, jadi massa pelarutnya di sini yang menjadi pelarut adalah air, sudah kita ketahui sebesar 90 gram, sedangkan massa zat terlarutnya atau massa glukosanya sebesar 10 gram. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari NP terlebih dahulu, yaitu mol pelarutnya terlebih dahulu ya, baru kita cari NT-nya, mol terlarutnya, baru kita bisa mencari besarnya tekanan uap larutannya. Rumus yang kita gunakan untuk mencari NP atau mol pelarut itu adalah GR per MR atau massa dibagi MR. Di sini massa pelarutnya atau massa airnya sudah tahu sebesar 90 gram. Kemudian MR air itu rumusnya H2O ya. H2O itu MR-nya adalah 18. Diperoleh dari ARH itu kan 1 kali 2 ditambah ARO 16, jadi totalnya adalah 18 ya. Jadi kita bagi saja 90 ini dengan MR air sebesar 18. 90 bagi 18 itu hasilnya adalah 5 mol. Nah, selanjutnya kita cari mol dari zat terlarut atau mol glukosanya ya. Rumusnya juga sama, massa atau GR dibagi MR. Di sini massa glukosa ada sebesar 10 gram dibagi MR glukosa sebesar 180. Nah, ini kalau kita bagi nanti hasilnya adalah 0,055 mol. Nah, jadi kita sudah memperoleh mol pelarut sebesar 5 mol dan mol zat terlarutnya sebesar 0,055 mol. Nah, barulah kemudian kita cari P-nya atau tekanan uap larutannya dengan menggunakan rumus NP per NP plus NT dikali dengan P0. Nah, kemudian langsung saja kita masukkan nilai NP-nya. NP-nya kita peroleh ini sebesar 5 mol per 5 ditambah NT 0,055. Kemudian kita kali dengan P0. P0 adalah tekanan uap air atau tekanan uap pelarutnya ya. Di sini pelarutnya adalah air. Di sini sudah diketahui bahwa tekanan uap air itu sebesar 31,82. Ini kita kali dengan 31,82 mmHg. Nah, ini kita jumlahkan saja 5 per 5 ditambah 0,055 itu hasilnya adalah 5,055. Kemudian dikali dengan 31,82. Sehingga kita peroleh P-nya adalah 0,989. Kemudian kita kali dengan 31,82 mmHg ya. Nah, maka kita peroleh hasil P-nya sebesar 31,46 mmHg. Nah, jadi kita sudah dapatkan besarnya tekanan uap larutan glukosa ini sebesar 31,46 mmHg atau jawabannya ada di option D ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini disebutkan bahwa tekanan uap jenuh air pada 100 derajat Celcius adalah 760 mmHg. Kemudian jika 18 gram glukosa MR-nya 180 dilarutkan dalam 90 gram air MR-nya 18, pada suhu tersebut penurunan tekanan uap larutan sebesar. Jadi di soal nomor 2 ini yang ditanyakan adalah besarnya penurunan tekanan uap atau dinotasikan dengan delta P ya. Nah, untuk mencari delta P rumusnya seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah XT dikali dengan P0 ya, atau rumus ini bisa juga kita jabarkan lagi ya. Jadi rumus untuk mencari delta P itu adalah delta P sama dengan XT dikali V0. Nah, rumus tersebut bisa lagi kita jabarkan menjadi delta P sama dengan NT
per NP ditambah NT dikali dengan P0. Nah, NT itu apa? NT adalah mol zat terlarut, sedangkan NP adalah mol pelarut. Jadi di sini sudah ada besarnya P0 atau tekanan uap jenuh air murninya sebesar 760 mmHg ya. Nah, selanjutnya tinggal kita cari terlebih dahulu NT sama NP-nya, baru kita bisa mencari delta P-nya. Nah, untuk mencari NT rumusnya seperti biasa, massa dibagi MR. Karena NT ini adalah mol zat terlarut, maka massa yang digunakan adalah massa zat terlarutnya. Di sini yang berperan sebagai zat terlarut adalah glukosa ya, karena dia dilarutkan dalam 90 gram air. Maka zat terlarutnya glukosa, massanya sudah ada 18. Kemudian MR glukosanya juga sudah ada sebesar 180. Jadi 18 dibagi 180 hasilnya 0,1 mol. Ini adalah mol zat terlarutnya ya, atau NT. Nah, selanjutnya kita cari mol pelarutnya, atau di sini yang menjadi pelarut adalah air ya. Massa airnya sudah ada 90 gram. Untuk mencari mol rumusnya massa atau GR dibagi dengan MR-nya ya. Jadi NP sama dengan massa airnya sudah ada 90 gram dibagi dengan MR air 18 ya. Jadi 90 dibagi 18. Hasilnya adalah 5 mol ya. Jadi kita sudah dapat NT-nya 0,1 mol sedangkan NP-nya 5 mol. Nah, selanjutnya kita masukin ke rumus delta P-nya. NT nilainya 0,1 per NP nilainya 5 ditambah NT 0,1 ya. Dikali P0 atau tekanan uap jenuh air 760 nilainya. Oke, tinggal kita jumlahkan 0,1 per 5 ditambah 0,1 hasilnya 5,1 dikali 760. Jadi delta P sama dengan 0,1 dibagi 5,1 hasilnya adalah 0,0196. Kemudian kita kali dengan 760. Maka besarnya delta P sebesar 14,90. Satuannya adalah milimeter Hg ya. Nah, jadi kita sudah dapat besarnya penurunan tekanan uap atau delta P-nya sebesar 14,90 mmHg. Atau jawabannya ada di option C ya. Jadi jawaban soal nomor 2 ini adalah C. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, di sini disebutkan bahwa 16 gram sukrosa MR342 dilarutkan dalam 200 gram air. Tentukan titik didih larutan sukrosa jika diketahui Kb air adalah 0,52 derajat Celcius per molal. Nah, jadi yang ditanyakan di soal nomor 3 ini adalah titik didih larutan glukosa atau titik didih larutannya ya, atau dilambangkan dengan Tb ya. Nah, jadi untuk mencari Tb atau titik didih larutan, kita tentunya masih ingat rumus delta Tb sama dengan Tb dikurang Tb0. Nah, delta Tb itu apa? Delta Tb adalah kenaikan titik didih, Tb adalah titik didih larutan, Tb0 adalah titik didih pelarut. Nah, di sini yang menjadi pelarut adalah air ya. Oke, jika kita ingin mencari Tb, maka rumusnya menjadi delta Tb ditambah Tb0. Jadi Tb0 ini pindah ruas ke kiri ya. Jadi tandanya menjadi positif, dari negatif menjadi positif. Oke, jadi ini rumus yang kita gunakan untuk mencari Tb ya, atau titik didih larutan sukrosanya di soal ini. Nah, sebelum kita mencari Tb atau titik didih larutan, yang pertama yang harus kita cari adalah delta Tb-nya terlebih dahulu. Karena di sini pelarutnya adalah air, maka Tb0-nya adalah 100 derajat Celcius. Karena air itu dia mendidih pada suhu 100 derajat Celcius ya, sudah ketetapan. Nah, jadi kita cari dulu delta Tb. Nah, untuk mencari delta Tb ada lagi rumus, yaitu Kb dikali molalitas. Nah, ini rumus yang bisa kita gunakan juga untuk mencari kenaikan titik didih larutan non elektrolit ya. Di sini kan yang dilarutkan adalah sukrosa. Sukrosa ini termasuk larutan non elektrolit. Kemudian
rumus ini bisa kita jabarkan lagi menjadi KB dikali molalitas itu kalau dijabarin menjadi GR per MR kali 1000 per P atau massa pelarut ya. GR ini adalah massa zat terlarut. Kemudian kita masukin nilainya, KB sudah ada di soal, nilainya sebesar 0,52 dikali GR, massa zat terlarutnya adalah massa sukrosa. Jadi di sini sukrosanya dilarutkan sebesar 16 gram per MR zat terlarutnya, MR sukrosa sebesar 342 ya. Kemudian kita kali dengan 1000, kemudian kita bagi dengan V. V ini adalah massa pelarutnya. Di sini massa pelarutnya sebesar 200 gram karena pelarutnya adalah air ya. Nah, kemudian ini bisa kita coret. 1000 dibagi 200 itu hasilnya adalah 5 ya. Kemudian kita kalikan saja 0,52 dikali 16 dikali 5. Itu hasilnya sebesar 41,6 ya. Kemudian ini kita bagi dengan 342. Nah, ini hasilnya adalah sebesar 0,12 derajat Celcius. Nah, selanjutnya barulah kita mencari TB-nya ya, atau titik didih larutan sukrosanya dengan menggunakan rumus ini. Jadi TB sama dengan delta TB-nya sudah ada, nilainya 0,12 derajat Celcius. Kemudian kita tambah dengan titik didih pelarut murninya atau titik didih pelarut ya. Di sini pelarutnya adalah air, jadi titik didih air itu 100 derajat Celcius ya. Sudah ketetapan. Jadi tinggal kita tambahkan saja 0,12 ditambah 100, itu hasilnya adalah 100,12 derajat Celcius. Jadi kita sudah dapat besarnya titik didih larutan sukrosa ini sebesar 100,12 derajat Celcius. Jadi jawabannya ada di option B ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini disebutkan bahwa sebanyak 4 gram zat non-elektrolit dilarutkan dalam 100 gram air. Ternyata mendidih pada suhu 100,347 derajat Celcius. Maka massa molekul relatif zat tersebut adalah KB air sama dengan 0,52. Nah, di sini yang ditanyakan adalah massa molekul relatif zat tersebut ya. Nah, di sini yang harus kita cari terlebih dahulu adalah delta TB-nya. Delta TB-nya kita cari dengan menggunakan rumus TB dikurang TB0 ya. Nah, jadi pertama kalau kalian menemukan soal seperti ini, yang harus kalian cari adalah delta TB-nya dulu ya. Nah, kita masukin saja ke rumus ini, delta TB sama dengan TB titik didih larutannya. Di sini titik didih larutannya sudah ada ya, 100,347 derajat Celcius dikurang dengan TB0. Di sini disebutkan bahwa zat non-elektrolit ini dilarutkan dalam 100 gram air. Jadi pelarutnya adalah air ya. Jadi TB0 air atau titik didih air itu nilainya sebesar 100 derajat Celcius. Nah, jadi tinggal kita kurang saja, delta TB sama dengan 100,347 derajat Celcius dikurang 100 derajat Celcius, itu hasilnya 0,347 derajat Celcius ya. Jadi kita sudah dapat delta TB-nya. Oke, selanjutnya kita akan mencari massa molekul relatif zat ya, dengan menggunakan rumus delta TB yang satu lagi, yaitu KB dikali GR per MR dikali 1000 per P atau massa pelarut ya. Nah, delta TB-nya sudah kita peroleh sebelumnya, nilainya sebesar 0,347 sama dengan KB air. Di sini KB airnya sebesar 0,52 ya. 0,52 dikali GR-nya atau massa zat terlarutnya sebesar 4 gram per MR yang akan kita cari dikali 1000 per massa pelarutnya. Di sini pelarutnya air sebesar 100 gram ya. Jadi tinggal kita bagi 1000 bagi 100, itu hasilnya 10. Kemudian tinggal kita kalikan ya seperti biasa. Jadi ini 0,347 dikali
dengan MR itu hasilnya 0,347 MR. 0,52 kali 4 kali 10 itu hasilnya sebesar 20,8 ya. Nah, kemudian MR sama dengan 20,8 dibagi dengan 0,347. Nah, 20,8 dibagi 0,347 itu hasilnya sebesar 59,95 ya. Atau ini bisa kita bulatkan menjadi 60. Jadi massa molekul relatif zat non-elektrolit ini sebesar 60 ya. Atau jawabannya ada di option B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini disebutkan bahwa untuk menaikkan titik didih 250 mili air menjadi 100,1 derajat Celcius pada tekanan 1 atm, Kb air sama dengan 0,50, maka jumlah gula Mr342 yang harus dilarutkan adalah. Jadi yang ditanyakan di soal nomor 5 ini adalah besarnya massa zat terlarutnya atau GR-nya ya. Nah, jika kalian menemukan soal seperti ini, yang pertama yang harus kita cari adalah delta TB-nya terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan TB dikurang TB0. Delta TB sama dengan di sini TB-nya sudah diketahui atau titik didih larutannya sebesar 100,1 derajat Celcius dikurang dengan titik didih pelarutnya. Di sini yang menjadi pelarut adalah air, sedangkan zat terlarutnya adalah gula ya. Jadi titik didih air itu 100 derajat Celcius ya. Tinggal kita kurang saja 100,1 derajat Celcius dikurang 100 itu hasilnya adalah 0,1 derajat Celcius. Nah, barulah setelah itu kita akan mencari GR-nya ya atau massa zat terlarutnya dengan menggunakan rumus delta TB yang satu lagi, yaitu delta TB sama dengan Kb dikali GR per MR dikali 1000 per P. Nah, kemudian kita masukin delta TB-nya sudah ada nilainya 0,1 yang kita dapat sebelumnya. Kb di soal sudah ada nilainya 0,50 dikali dengan massa zat terlarutnya atau GR-nya kita cari. MR gulanya sudah ada 342 dikali dengan 1000 per massa pelarut atau P-nya ya. Di sini sebesar 250. Kemudian kita bisa bagi 1000 dibagi 250 itu hasilnya 4 ya. Kemudian kita kalikan 0,1 dikali dengan 342, kemudian 0,50 dikali 4 itu hasilnya adalah 2 kali GR, kemudian 2 GR ya. Nah, kemudian kita bagi 342 kali 0,1 itu hasilnya adalah 34,2 per 2. Ini hasilnya adalah sebesar 17,1 gram ya. Jadi jawabannya sudah kita peroleh, besarnya massa zat terlarut atau banyaknya jumlah gula yang harus dilarutkan itu sebesar 17,1 gram. Jawabannya ada di option D ya. Oke, itu saja latihan soal kita pada pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini ya. Dan jangan lupa diulangi lagi materi dan soal-soal yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini.